Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full spoiler One Piece chapter 1070 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Manusia-Manusia Terkuat. Chapter ini memiliki cover story yang memperlihatkan 5 ilmuwan yang tergabung ke dalam Meds. Meds adalah sebuah kelompok sains yang terdiri dari berbagai ilmuwan hebat. Di antaranya adalah Vegapunk, Caesar, Judge, Queen, dan seorang wanita. Hanya wanita itu saja yang wajahnya tidak terlihat, dan mungkin suatu saat nanti dia akan dimunculkan juga dalam cerita. Chapter dimulai dengan Luffy yang meminta maaf pada Sentomaru karena sudah membuat perhatiannya teralihkan, sehingga dia terkena serangan dari Rob Lucy. Sentomaru membalas perkataan Luffy untuk tidak perlu merasa iba, karena sebelumnya dia memang sudah melihat Lucy akan menyerangnya dan bersiap akan hal itu. Tapi tetap saja dia tidak dapat menahan serangan Lucy. Jadi sebenarnya Sentomaru sudah menyadari bahwa serangan Rob Lucy sedang menuju kepadanya. Hanya saja serangan Shugan milik Rob Lucy terlalu cepat sehingga Sentomaru tidak bisa menghindar. Ingin menahan pun tidak bisa karena serangan itu terlalu cepat. Kemudian Seraphim pun menyerang para CP0. S-Snake menyerang menggunakan kekuatan Mero Meronomi. S-Hawk menggunakan pedang miliknya dan S-Shark memukul pijakannya dan mengubahnya menjadi ombak. Agen CP0 mencoba membalas mereka, tapi mereka dikalahkan dengan mudah. Kaku dan Stussy tidak ikut dalam pertarungan ini, jadi para CP0 yang dikalahkan oleh Seraphim ini hanya para bawahan saja. S-Snake menunjukkan jalan menuju roket vakum untuk Jinbei dan Chopper. Jinbei memujinya karena sudah bersikap baik. S-Snake pun merona dan jadi tsundere. Dia berbicara persis seperti buah Hancock. Sepertinya bukan hanya fisik dan kekuatannya saja yang mirip, tapi kepribadian Seraphim ini memang mirip dengan masing-masing dari si Chichibukai. S-Snake memiliki kepribadian yang sama dengan buah Hancock karena memiliki sifat mudah tersipu dan juga tsundere. Lalu diperlihatkan lagi pertarungan Luffy melawan Lucy. Luffy lebih unggul dalam pertarungan ini karena Lucy tidak bisa membalas pukulannya. Semua serangan dari Lucy tidak bisa mengenai Luffy, sedangkan serangan Luffy terus mengenai Lucy, sehingga keadaan Lucy babak belur sedangkan Luffy masih prima. Sementara itu, diperlihatkan laboratorium Vegapunk, tempat kelompok Nami dan kawan-kawan berada. Vegapunk mengatakan bahwa Seraphim adalah hasil puncak ilmu pengetahuan dari karyanya. Itulah mengapa mereka dianggap sebagai manusia terkuat di lautan. Walaupun begitu, Vegapunk tidak bisa menjamin jika buah iblis tiruan bisa bangkit lagi. Tidak seperti buah iblis asli yang jika penggunanya mati, maka buahnya akan bangkit lagi. Vegapunk kemudian memberikan beberapa informasi baru tentang buah iblis tiruan. Buah iblis Zoan adalah satu-satunya yang dapat dibuat saat ini. Vegapunk juga dapat membuat Zoan mitologi, hanya saja membuatnya membutuhkan waktu yang sangat banyak dan juga biaya yang sangat besar. Buah iblis Zoan biasa bisa lebih mudah karena wujudnya adalah hewan biasa, sedangkan Zoan mitologi berasal dari makhluk mistis. Untuk membuat buah tipe Paramecia, Vegapunk membutuhkan faktor keturunan dari pengguna aslinya untuk bisa menciptakan Green Blood. Green Blood ini dapat memberikan kekuatan seperti buah iblis Paramecia tersebut. Semua Seraphim yang diciptakan Vegapunk memiliki Green Blood di dalam tubuh mereka. Dan yang terakhir adalah buah iblis tipe Logia. Vegapunk sudah berusaha semampunya untuk membuat tiruan dari buah iblis tipe ini. Tapi tetap saja itu sangat sulit. Jadi memang kekuatan Logia adalah kekuatan yang paling sulit untuk diciptakan karena kekuatan ini berasal dari unsur alam. Kembali ke pertarungan di Egghead, Luffy menyerang dengan menggunakan Gomu Gomu no Down Whip, lalu setelah itu Gomu Gomu no Down Rocket. Luffy pun langsung muntah darah dan saat itu juga dia membayangkan hal yang sama seperti yang terjadi padanya di Enies Lobby. Momen itu adalah saat Luffy memukulnya dengan Gear Third. Lucy berkata, kesadaranku mulai hilang dan Lucy terhempas karena serangan dari Luffy.
Sentomaru memberitahu Luffy untuk segera pergi menuju roket vakum sambil menolong Vegapunk. Chopper juga meminta Luffy untuk sesegera mungkin menyelesaikan pertarungannya dan pergi bersama mereka jika ingin menolong Atlas. Luffy pun kemudian pergi bersama Chopper dan Jinbe. Jadi, pertarungan antara Luffy melawan Lucy telah selesai dan Luffy menang telak atas pertarungan ini. Kembali ke laboratorium, Vegapunk memberitahu grup Nami bahwa dia akan pergi bersama dengan mereka. Nami terlihat gugup karena dia tahu ini akan jadi beban besar. Usopp dan Franky terlihat senang. Sanji terus meminta Vegapunk untuk melepaskan sepatu besi di kakinya. Franky juga meminta Vegapunk untuk melihat Franky Shogun dan Sanigo. Bergabungnya Vegapunk ke dalam bajak laut topi jerami akan sangat menarik. Meskipun mungkin ini hanya sementara, tapi selama perjalanan, dia pasti akan memberikan informasi berharga kepada bajak laut topi jerami. Bahkan, akan ada penemuan-penemuan hebat yang tercipta selama Vegapunk berada di Sanigo. Kapal Tosansani juga akan dipersenjatai dengan banyak senjata hebat. Namun, seperti yang Nami katakan, bahwa ini adalah beban besar. Bajak laut topi jerami akan semakin diincar oleh pemerintah dunia. Apalagi jika membawa Vegapunk, itu berarti membawa juga para Seraphim. Seraphim merupakan sebuah penemuan yang memakan biaya besar, sehingga pemerintah dunia pasti tidak mau melepasnya begitu saja. Seraphim yang memiliki kekuatan seperti para Shichibukai akan menambah kekuatan besar bajak laut topi jerami. Kualitas Yonko Luffy akan semakin hebat. Grup Luffy pun tiba di laboratorium, tapi belum bertemu dengan Nami dan yang lain. Bonnie juga sudah sadar dan mengincar Vegapunk lagi. Kemudian terlihat Lucy yang sudah berbalut perban. Dia sekarang memiliki kesempatan untuk mengendalikan keempat Seraphim. Sementara itu di lautan, terlihat Kizaru memimpin pasukannya menuju Pulau Egghead. Kizaru berkata akan mudah bagi mereka untuk membawa Vegapunk keluar dari Egghead. Tapi jangan pikir ini semua akan berjalan sesuai keinginan mereka. Kizaru sudah bersiap untuk menyergap bajak laut topi jerami. Berhubung yang sedang menjaga kapal adalah Zoro dan Brook, maka merekalah yang akan pertama kali melihat kedatangan dari Kizaru. Karena dalam chapter ini Zoro dan Brook tidak diperlihatkan, maka di chapter depan nanti akan diperlihatkan keadaan mereka, dan mereka sedang melihat kedatangan dari Kizaru. Akan sangat menarik untuk melihat bajak laut topi jerami yang sekarang bertarung melawan Admiral Kizaru. Ini akan menjadi ajang balas dendam, karena pada saat di Pulau Sabaudi, para bajak laut topi jerami pernah dipojokkan oleh Admiral Kizaru. Terlebih khususnya bagi Zoro, karena pada saat di Pulau Sabaudi, Zoro hampir dibunuh oleh Kizaru. Di Pulau Egghead ini, Zoro pasti akan bersemangat untuk bertarung melawan Kizaru. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1070. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.